Palembang, Sumatera Selatan, Raja Wali News TV. Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 hingga 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Santika Bandara Palembang, Senin, 9 Oktober 2023. Hadir dalam kegiatan, Kapolda Sumsel diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK, MC, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin, SE, MC, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Mo. Eka Kartika M. Haji, Mhum Ketua Bawaslu Sumsel diwakili Kabid Hukum dan Penyelesaian Sengketa Muhammad Sarkani SH, MH, Kasatpol. PP Sumsel Haji Aris Saputra SOS, MSI, dan perwakilan partai politik. Menurut Dolmar Damarjaya selaku perwakilan partai politik dari Partai Garuda menambahkan langkah kita ke depan akan membimbing para kader Partai Garuda. Saya selaku Ketua Partai Garuda mengikuti arahan dari KPU, kita selaku caleg kita harus ikuti aturan baik itu pemerintah KPU dan juga Bawaslu, ungkapnya. Reporter Liputan, Harto. Di Jakarta dalam rakor pengamanan ataupun pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini para Kapolres juga mengikuti secara virtual. Yang hadir adalah Wakapolres, sedangkan Kapolres menghadiri secara virtual acara yang berlangsung di Jakarta di Menko Polhukam. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul melaksanakan rakor lintas sektoral operasi mantap berata musim 2023-2024 dalam rangka menghadapi pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Pidana pemilu itu di pengadilan negeri harus selesai 7 hari. Ketika banding di pengadilan tinggi harus selesai juga 7 hari. Kapan dimulai 7 hari? Setiap perkara ditangani oleh majelis tersebut. 7 hari sudah putus di pengadilan tinggi selesai, tidak bisa kasasi. Jadi putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir. Siap enggak kita pengadilan? Siap. Oh, sudah diajukan ke Mahkamah Agung hakim-hakim yang mengadili perkara pemilu dan sudah turun. Kendalanya apa? Saya beri contoh seperti Batu Raja. Batu Raja itu pengadilannya hanya 1, Batu Raja, tapi wilayah administratifnya 3. Yang turun untuk pidana pemilu hakim baru 6 orang, sehingga diajukan lagi 3 orang supaya nanti satu kabupaten 3 hakim yang menangani pemilu. Boleh usah diajukan lagi, ini keringanan kan, langsung bisa menangani. Di pengadilan tinggi juga sudah turun 12 orang hakim yang bisa menangani pemilu, pidana pemilu. Tapi pidana pemilu ini ternyata di undang-undang pemilu mengacak-acak hukum acara. Jujur saja, ada perkara harus selesai 7 hari. Sementara pidananya, terutama di pilkada itu pidananya masuk kategori pidana biasa. Kalau di pemilu itu pidana ringan atau pidana singkat bisa selesai 7 hari. Nah, kalau nanti di pilkada lain lagi, kalau dalam pemilu itu terjadi penganiayaan itu pidana biasa nanti masuknya. Betul-betul mampu mengatasi apa persoalan pemilu di tahun 2024. Karena bicara soal Januari ke Februari itu semua tahapan-tahapan kritis pemilu. Ada distribusi logistik yang KPU Kabupaten Kota harus memastikan bahwa di setiap TPS cukup surat suaranya. Kotak suara harus datang 1 hari minimal sebelum hari H pemilu 2024. Saya contohkan saja. Sekarang ini Pak, proses pindah memilih sudah dilakukan. Di Unsri saja, udah sampai sekarang itu mahasiswa Unsri yang pindah memilih dari luar Sumatera Selatan itu ke Unsri, dan mereka akan memilih di Taya itu, ini sudah 1.500 Pak. 1.500 orang. Maka KPU ke depan dia harus memastikan 1.500 ini sudah di-vote di TPS-TPS. Bukan hanya itu saja, memastikan kalau seandainya mereka keberatan untuk dapat ada fasilitasi mungkin saja bisa kita berikan kepada mahasiswa apabila kita ditempatkan di TPS jauh.
koordinasi itu mempunyai tugas-tugas yang sudah terkoordinasi lah ya. Hanya satu memang kita lihat yang baru di sini adalah peran dari Satpol PP. Satpol PP ini kayaknya punya fungsi khusus sampai ke tingkat desa. Misalnya kita lihat yang baru pemadam kebakaran di bawah binaan dia. Kita tidak tahu lagi fungsi badan apa namanya itu yang bencana daerah itu apa namanya itu. Dan kemudian Kementerian Hutan dan Lahan. Kalau kita harapkan agar koordinasi ini tentu makin baik. Apalagi jaringan dari Satpol PP ini sudah sampai ke tingkat desa. Tentu sedikit banyak bersinggungan dengan masalah pemilu, ya, maupun pileg maupun pilpres. Netralitas daripada penyelenggara pemilu itu memang harus dikoordinasikan baik. Selaku Ketua Partai Garuda untuk Sumatera Selatan sendiri, apa langkah itu? Langkah kita ya tentu menjelaskan, membimbing para caleg kita agar mengikuti aturan-aturan regulasi yang berlaku terhadap keikutsertaan kita sebagai caleg di pemilu ini, baik untuk pileg maupun untuk pilpres. Ikuti saja aturan yang ada yang disampaikan dari KPU maupun dari pemerintah, Bawaslu terutama ya, mengenai regulasi atau aturan main daripada pileg pilpres itu, sehingga kita tidak terkena dengan tindak pidana pemilu ataupun tindak pidana biasa. Kita pesankan. Cukup, Pak.